Kalau kemarin kita ngomongin perihal keputusan dan negosiasi Prabowo yang bikin heboh para warganet, banyak yang pro kontra dan nggak sedikit juga yang bilang kalau pemerintah melakukan blunder, pemerintah menggadaikan Indonesia, kedaulatan Indonesia ke Amerika Serikat. Banyak yang bilang harga diri kita sebagai bangsa diinjak-injak oleh Amerika. Tapi hari ini aku akan ngajak kalian ngobrol tentang seputar manuver yang dilakukan oleh Prabowo ke Donald Trump, teman-teman. Manuver politik Prabowo soal urusan diplomasi antar negara, teman-teman, yang sebelumnya nggak kita jumpai di pemimpin sebelumnya, teman-teman. Bukan pemimpin sebelumnya jelek ya, tapi kayak sebelumnya nggak pernah kita jumpai. Ya, hari ini kita ngomongin tentang manuver negosiasi Prabowo langsung ke Donald Trump yang aku juluki sebagai diplomasi Prabowo, teman-teman. Bukan sembarang diplomasi, ini bukan soal jual murah, ini bukan soal nego tarif, ini adalah strategi berlian yang dimakan pemerintah kita. Pak Prabowo selaku pemerintah yang berkuasa, yang memiliki wewenang saat ini, melakukan langkah yang cukup menarik, teman-teman, untuk kita bahas. Karena seperti yang kalian ketahui, dengan adanya negosiasi langsung ini, kita diberikan tarif 19%. Dan yang harus kalian catat adalah itu adalah tarif termurah dan terkecil yang didapatkan oleh negara berkembang, teman. Dan dengan adanya negosiasi langsung ini, baik pun Pak Prabowo langsung telepon ke Donald Trump, ini berpotensi dan akan membuat ekspor kita melonjak drastis ke Amerika Serikat, teman. Bahkan nggak cuma Amerika Serikat aja, bahkan Eropa, teman-teman. Yuk kita bahas fenomena ini dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Jadi tarif ekspor kita ke Amerika sebelumnya 32%, teman-teman. Negara lain kayak Jepang, Korea, Malaysia, Vietnam semuanya di atas 20%, tapi Indonesia turun menjadi 19% karena negosiasi Pak Prabowo kemarin. Ini tarif terendah yang diberikan Amerika Serikat ke negara berkembang. Kenapa bisa? Ya, jawabannya adalah strategi negosiasi pemerintah Indonesia, teman. Yaitu Prabowo melakukan negosiasi langsung terhadap Donald Trump, teman. Ya, Prabowo melakukan negosiasi langsung baik pun, teman-teman. Biasanya negosiasi antar negara itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, oleh utusan yang dikirim oleh pemerintah terkait, teman-teman, melalui birokrasi. Pokoknya utusan. Sedangkan Prabowo melakukan deal-dealan dan melakukan tawar-menawar secara langsung melalui telepon, teman-teman. Dan kabarnya bulan depan, November kalau nggak salah, Prabowo pemerintah kita akan langsung menuju Amerika untuk membahas lebih detail tentang perjanjian dan hasil negosiasi yang sudah dilakukan kemarin baik pun, teman-teman. Negosiasi ini dan hasil negosiasi sebenarnya Prabowo nggak kali ini ya melakukan negosiasi langsung. Prabowo kemarin juga terbang langsung dan menemui Presiden Vladimir Putin, teman-teman. Ya, banyak yang sudah beredar videonya dan seperti yang kalian ketahui, pemerintah ini yang nggak kita jumpai dan nggak kita temukan di pemerintah sebelumnya. Mungkin karena pemerintah sebelumnya kurang begitu menguasai bahasa Inggris, teman-teman ya. Apa itu, teman-teman? Komen, teman-teman. Banyak orang protes karena Amerika kasih 19%, sedangkan kita kasih 0%, teman-teman. Sebenarnya jawabannya simpel, teman-teman. Karena kita masih butuh barang-barang Amerika. Karena kita butuh impor beberapa barang dari luar, teman-teman. Karena kita bukan negara produsen, teman-teman. Karena kita nggak main simetri kosong. Barang-barang yang kita impor dari Amerika Serikat adalah barang modal, mesin, teknologi, bahan baku, industri, barang yang jadi input buat pabrik-pabrik kita. Artinya apa? Biaya produksinya akan turun, manufakturnya kita akan makin efisien. Kita bukan cuma jadi konsumen, kita lagi bangun fondasi industri. Ya, harapannya ke depannya dengan dibukanya impor dan kemudahan impor yang dari Amerika langsung ke sini, dan 0% akan mempercepat industri kita, manufaktur dan industri menjadi efisien dan menjadi murah, teman-teman. Itu yang diharapkan. Ya, aku tahu sih, nggak cuma sektor bahan mentah, Indonesia juga disuruh untuk membeli beberapa pesawat seperti pesawat Boeing, teman-teman.
Tapi seperti yang kalian ketahui, kita juga bukan produsen pesawat, teman-teman. Kita juga hitungannya masih butuh juga. Itu yang nggak perlu kalian harus garisbawahi. Sebelum keputusan ini dan sebelum negosiasi ini berjalan, sebelumnya kita juga negara impor, teman-teman. Ya sebelumnya kita impor ke banyak negara, sekarang cuma dipindah aja impor sebagian besar dari Amerika Serikat, teman-teman. Ya harapannya agar fondasi industrialisasi Indonesia semakin kokoh dan semakin efisien, teman-teman. Ya sebenarnya ini langkah jangka pendek untuk memperkuat jangka panjangnya, teman-teman. Dan menurut data sendiri pada tahun 2024 Indonesia itu impor barang dari Amerika senilai 10,2 miliar dolar, teman-teman. Dan mayoritasnya adalah barang industri. Sementara ekspor kita ke Amerika Serikat menyentuh angka 2,6 miliar dolar hanya dari alas kaki aja, teman-teman. Tarif 19% bikin produk kita lebih murah dibandingkan Vietnam 20% atau Cina yang 55% kemarin, teman, finalnya. Sepatu, tekstil, elektronik kita makin laku. Bahkan pabrik Cina udah mulai pindah ke Brebes buat hindari tarif tinggi mereka, dan itu berkat tarif rendah kita. Dan seperti yang kalian ketahui, tarif impor Amerika ini nggak berlaku cuma di Indonesia aja. Semua negara dan beberapa negara, mulai dari Eropa, Asia, semuanya kena, teman-teman. Dan kita nggak akan rugi. Dan 9% ujung-ujungnya produk kita di Amerika pasti akan jauh lebih murah daripada produk-produk Cina, Vietnam, dan beberapa negara Asia lainnya yang tarif impornya lumayan tinggi, teman-teman. 55% sampai 30%, teman-teman. Harusnya produk kita lebih murah loh. Karena efisiensi dan biaya produksi kita juga nggak semahal Amerika, teman-teman. Seperti di video yang lalu aku pernah bahas, kalau produk Amerika ke sini jadinya nggak murah, teman-teman. Jadi produk Amerika juga nggak akan mudah bersaing di sini. Lantas kalau pajak 0%, apakah semuanya akan beli produk Amerika? Kan nggak juga ya. Diplomasi Prabowo bukan cuma soal tarif Amerika. Lihat juga, kita sekarang gabung British, duduk bareng China, India, Brasil, Rusia. Itu bukan cuma simbol, itu posisi strategi Indonesia di era multipolar, teman-teman. Iya, seperti yang kalian ketahui, kebijakan Indonesia nggak cuma soal negosiasi dengan Trump aja. Kemarin Indonesia gabung British, dan kemarin lagi Indonesia sudah menjalin kerjasama dan langsung menemui Putin yang katanya akan segera melakukan pembangunan bangkit listrik tenaga nuklir, teman-teman, di Indonesia. Dunia sekarang bukan soal Amerika Serikat atau Eropa, teman. Kalau dulu super negara berpengaruh ya Amerika Serikat, kalau nggak Eropa. Sedangkan sekarang global South perlahan sudah mulai bangkit. Ya seperti yang kalian ketahui, global South itu sudah mulai bangkit, teman, perlahan-lahan. Prabowo bawa Indonesia jadi jembatan antara Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Kita lagi ditaruh di tengah meja dunia, teman-teman. Dan nggak main-main, investasi UEA, Qatar, Arab, udah masuk sebesar 7,2 miliar dolar ke IKN, teman-teman. Energi dan digitalisasi pelabuhan, bayangin tuh, 7,2 miliar dolar sudah masuk ke proyek IKN, teman-teman. Yang dulunya proyek IKN sangat menguras APBN negara, dan sekarang sudah ada investasi yang dilakukan oleh Arab, Uni Emirat Arab, dan UEA, teman-teman. UEA itulah perkumpulan negara dari Eropa, teman-teman. Dan jangan lupakan juga, hubungan kita dengan Eropa itu dulu sempat tenggelam, teman-teman, karena isu sawit. Tapi sekarang ekspor ke Uni Eropa naik sebesar 6,4%, jadi 4,8 miliar dolar, teman-teman. Caranya tentu Prabowo pilih pendekatan personal, terbang ke sana langsung dan langsung menemui para pemimpin negara, teman-teman. Jadi langsung ditemui tempat negosiasi langsung tanpa melalui utusan atau melalui menterinya. Makanya akhir-akhir ini dan ke belakang ini kita sering lihat Pak Prabowo sering keliling-keliling luar negeri. Ya ini, teman-teman, ujungnya adalah deal-dealan dan melakukan negosiasi dari negara satu ke negara lain. Ya akhirnya ekspor kita juga naik, investasi kita juga 1,2 miliar, teman-teman. Visa Schengen buat WNI dipermudah, sawit Indonesia mulai sulit lagi. Ini bukan soal hebat menang kalah, ini soal membuat orang duduk, dengar, lalu setuju. Itu kekuatan diplomasi tapi kuat. Ya sekarang sawit kita sudah mulai dilirik dan mulai
mendapat perhatian dunia, teman-teman. Ya tentunya itu nggak lepas dari perjuangan Prabowo melakukan negosiasi langsung ke negara-negara maju, teman-teman. Lantas pertanyaannya gini, kenapa kita nggak balas impor Amerika yang dilakukan oleh beberapa negara lain? Negara lain banyak membalas serangan impor Amerika, tapi kenapa kita nggak lakukan itu? Ya jawabannya mudah, karena kita butuh produk-produk itu, teman-teman. Karena kita butuh impor Amerika. Kalau kita kehilangan Amerika, kita otomatis akan kehilangan market, teman-teman. Kalau Amerika Serikat kehilangan kita, efeknya kecil, cuma 0,7% dari ekspor mereka. Jadi ekspor mereka ke sini, ke Indonesia, itu nilainya cuma 0,7% dari total ekspor mereka, teman-teman. Sedangkan kalau kita kehilangan pasar Amerika Serikat, ekspor kita mencapai 11,4% ke Amerika, teman-teman. Jadi kalau kita kehilangan market di Amerika, ya 11,4%-nya akan hilang, teman-teman. Jadi siapa yang perlu? Jadi kalau setelah nggak langsung, kita masih perlu Amerika, teman-teman. Kita masih belum mempunyai daya tawar yang oke, teman-teman. Ya kalau bisa bilang, kita lebih butuh Amerika daripada Amerika butuh kita, sih, teman-teman. Jadi santai ya kalau menanggapi ini, jangan dikit-dikit Anda asing, jangan dikit-dikit kenapa budak. Ya sebenarnya kita mulai dulu, kita masih bukan negara produsen, kita masih belum bisa berdikari, teman-teman. Ya ini minimal langkah untuk memperkuat dan membuat fondasi kita menjadi ke arah yang lebih baik, teman-teman. Kan harus paham realita ya, memimpin itu ya. Kalau kita nggak paham realita, kalau kita terlalu idealis, ya kita akan tengah jalan, teman-teman. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang realistis, teman-teman, dan cerdik, teman-teman. Dan selalu punya solusi untuk jangka panjang. Kita tahu posisi, dan justru dari ketimpangan itu kita ciptakan keunggulan. Kita buka pintu masuk barang strategis yang memperkuat pabrik kita, bukan merusak pasar kita. Ini bukan kompromi, ini rekayasa politik. Ya ini yang tak bilang tadi, bernegara itu nggak sesimpel itu, teman-teman. Ya kita punya ideologi, kita punya harga diri, kita punya kebanggaan atas Indonesia, kita punya jiwa nasionalisme, tapi kita juga harus paham fondasi dan paham realita, teman-teman. Kalau kita nggak bisa jualan, karena kita kehilangan market sebesar 11,2%, sedangkan Amerika cuma 0,7, market di Indonesia, kan kita yang rugi, teman-teman. Loh, pajak 90% dan 0% itu yang bayar bukan kita, teman-teman. Pajak 90% yang diberlakukan oleh Amerika itu yang bayar sekali lagi bukan kita, bukan negara kita. Yang bayar ya rakyat mereka yang mau beli produk kita. Produk kita nggak laku nanti, Bang. Itu dulu. Indonesia itu adalah negara dengan tarif impor termurah untuk ukuran negara berkembang, teman-teman. Misalnya China, Vietnam, Thailand, Malaysia, itu sudah kita, otomatis barang kita bisa lebih bersaing dong untuk urusan harga daripada barang-barang mereka. Ya walaupun Cina bukan negara berkembang, tapi Cina 55%, teman-teman. Ya ini soal urusan geopolitik, teman-teman. Ini bukan soal ego pribadi, ini bukan soal kepentingan pribadi. Ya kayak aku lihat itu dari pemerintah yang sekarang. Kalau sebelumnya kita jarang melihat ya, tahun lahir ini kita jarang melihat pemimpin kita, pemerintah kita, presiden kita melakukan langsung negosiasi ke negara yang bersangkutan tanpa mengirim utusan, teman-teman. Ini bukan mengecilkan pemerintah yang lalu, teman-teman ya. Setiap pemerintahan pasti ada plus minusnya. Tapi yang kalian ketahui, mudah-mudahan sinyal ini, mudah-mudahan tanda ini akan membawa Indonesia lebih baik dan lebih berdikari ke depannya, teman-teman. Melalui Pak Prabowo. Mudah-mudahan, komen, teman-teman. Orang pikir kalau kita kasih tarif 0% artinya kita dijual. Padahal ini juga cara kita beli posisi strategis. Dunia sedang keras. Kalau kamu main pukul-pukulan kayak negara lain, ya kita pasti keok, teman-teman. Karena kita belum setangguh itu. Karena kita belum seberdikari itu. Karena kita masih bergantung sama negara-negara barat, teman-teman. Karena kita bukan negara yang super power, bukan negara yang adidaya, teman-teman. Tapi Prabowo main strategi, dia buka jalur untuk akses teknologi, pengakuan dagang dan pasar. Dia bikin Indonesia relevan di mata timur dan barat sekaligus. Yang paling penting, dia bikin dunia akhirnya mendengarkan Indonesia. Ya
sebenarnya Pak Prabowo ini kembali ke masa reformasi, sebelum reformasi teman-teman, sebelum reformasi, seperti modelnya Pak Harto dan Pak Karno. Kedua pemimpin tersebut terkenal melakukan politik dua kaki, blok timur dan blok barat. Ya seperti yang kalian ketahui, Pak Prabowo kemarin negosiasi di bloknya Rusia, Putin ketemu langsung. Prabowo melakukan negosiasi langsung ke Trump, yang notabene adalah musuh dari Uni Soviet atau Rusia, teman-teman. Prabowo dekat dengan semua negara, termasuk Timur Tengah dan Cina, teman-teman. Jadi kesimpulannya, pemimpin kita saat ini, pemimpin pemerintah saat ini yaitu Pak Prabowo Subianto, itu lebih aware dan lebih sadar akan kepentingan geopolitik dan keputusan hubungan antar negara yang kita kurang lihat dan kurang melihat ya kayak di 10 tahun terakhir ini. Ya mudah-mudahan tanda ini, mudah-mudahan sinyal-sinyal ini kedepannya akan membuat Indonesia makin ke depan. Ya saranku Pak Prabowo selaku pemerintah sekarang ya jangan sering-sering terlibat drama politik internal ya. Kayak itu biarkan para bawahnya aja yang ngurus lah. Soalnya kalau dikit-dikit terjebak politik drama dalam negeri kayak kita sulit ya bersaing dan mengambil posisi di internasional, teman-teman ya. Ya mudah-mudahan pemerintah kita kedepannya akan melakukan dealing dan negosiasi diplomasi di urusan-urusan strategis. Kita nggak cuma jadi negara konsumen dan nggak cuma jadi negara penonton, kita juga menjadi negara peserta minimal sih, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan juga timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Itu membuat negara kita akan sedikit dinotis lah minimal di internasional. Dan juga keputusan dan juga diplomasi Pak Prabowo ini Donald Trump juga banyak dinotis oleh berbagai negara, 19% loh dari 32%. Itu sebuah prestasi, teman-teman. Ya walaupun ini bukan untuk jangka panjang ya, tapi untuk jangka pendek. Ya, tapi teman-teman. Karena strategi seperti ini dan diplomasi seperti ini kita belum pernah dapat di pemerintah sebelumnya, teman. Gimana menurut kalian? Mungkin video kali ini apa yang bisa kita simpulkan, menurutku alangkah baiknya kalau kita menolak informasi, kita harus punya latar belakangnya dan kita harus punya gambaran besarnya, teman-teman. Jangan asal menyimpulkan. Banyak warganet dan banyak netizen itu yang sudah baca judulnya aja udah komen, udah lihat videonya semenit 2 menit udah langsung bisa menyimpulkan, padahal isi videonya 20 menit. Ya seperti itulah tipe-tipe warga Indonesia. Belum lagi kita ngomongin bonus demografi yang akan Indonesia dapatkan tahun 2030 sampai 2045, teman-teman. Apakah bonus demografi akan membawa dampak positif di Indonesia kalau SDM kita masih ya seperti itulah. Ayo berbenah, teman-teman. Lebarkan kesadaran kalian dan jangan gampang termakan hoax, termakan narasi, gampang menyimpulkan sesuatu. Ingat, membuat narasi, membuat stigma, membuat framing itu gampang dilakukan, teman-teman. Jadi saranku buat kalian, buat kawan-kawanku semua, jangan gampang framing, jangan gampang terbawa opini. Alangkah baiknya kalau kita simpan ke otak tidak tahu. Kalau kita punya otak pengetahuan, ibaratnya ada kotak pengetahuan, kotak pemahaman, dan kotak tidak tahu. Kalau informasi masih belum bisa diverifikasi, kalau kita masih belum bisa memahaminya, kalau kita masih belum utuh memahaminya, alangkah baiknya kalau kita simpan di kotak tidak tahu. Ya siapa tahu, jangan dibuang, teman-teman. Berita hoax, berita yang masih belum teruji sebenarnya ini jangan dibuang. Kita simpan aja di kotak tidak tahu, yang nggak usah disimpan juga sebagai pemahaman, tapi jadikan pengetahuan yang butuh verifikasi. Kalau nggak verifikasi ya buang aja. Kalau suatu saat atau nanti ketemu kan siapa tahu itu bisa jadi pemahaman, teman-teman. Jadi intinya jangan gampang menyimpulkan dan juga jangan gampang ngejudge, teman. Jangan gampang menghakimi, jangan gampang merasa sudah tahu semuanya. Karena semuanya narasi, teman-teman. Karena semua yang nampak itu enggak seperti yang nampak, teman-teman. Karena semua itu bisa dinarasikan. Satu informasi bisa dinarasikan
positif maupun negatif, tergantung yang mendelivernya, tergantung yang menyampaikannya. Mungkin segitu dulu video kali ini dan aku Bang Tejo, pamit undur diri dan bye-bye.